Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Muyasir. Saya saat ini sebagai mahasiswa PPG Daljab di Winhas Jember, Jawa Timur. Dan saya juga guru di SMK Negeri 3 Linggabuana Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tugas video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap hari ini untuk kita belajar? Siap. Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama agar supaya pembelajaran kita ini senantiasa pertama ilmunya bisa bermanfaat, dan yang selebihnya itu mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh KM dalam hati, silahkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Ada yang lagi berpuasa hari ini? Sudah makan? Ada yang ulang tahun? Nah, ya. Siapa yang ulang tahun? Maulan Sari ya. Barokallah ya. Amin. Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Bapak absen dulu nih. Masuk semua? Oh ya, masuk semua, alhamdulillah ya. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mengamalkan yaitu profil Pancasila P5. Jadi kita sekarang menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih Sapik. Oke, terima kasih Sapik yang sudah memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Kemarin kita belajar membahas tentang membaca yaitu surat Al-Maidah ayat ke-48. Kemudian setelah dibaca dengan baik dan benar, ditulis dengan baik dan benar. Tujuan pembelajarannya, para peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok surat Al-Maidah ke-48, ayat ke-48 dengan baik. Sekaligus peserta didik juga mampu memaparkan atau membuat paparan tentang surat Al-Maidah ayat ke-48. Pemaparan tentang pesan pokok surat Al-Maidah ayat ke-48 ya. Yang berikutnya itu ada pemahaman bermakna. Ada pemahaman bermakna. Jika membenci perbedaan, maka kamu sudah membenci semua manusia. Karena manusia itu diciptakan berbeda-beda. Tidak ada yang sama, bahkan adik kakak yang kembar. Semua manusia tidak ada yang pasti berbeda. Justru perbedaan itulah merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau bertanya, bagaimana mengimplementasikan surat Al-Maidah ayat ke-48 dan hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silakan.
dan bermanfaat bagi Mm-mm. dalam kehidupan. Oke, apakah ada yang mau menambahkan? Saya Ya, silahkan. sebelumnya izin menambah. Kalau menurut aku pribadi, di dalam surat Al-Maidah kan membahas tentang bagaimana caranya kita menjaga keadilan dan kebenaran. Nah, dengan di kehidupan sehari-hari, mungkin jika terjadi suatu konflik antara sesama teman kita, misalnya Nur Fadrina sama Novel itu ada konflik, Pak. Nah, kadang kan beberapa orang tuh lebih condong misal ke arah Nur Fadrina. Nah, kita tuh bisa dengan cara nggak memihak pihak manapun dan mendengarkan kedua belah pihak tersebut, lalu juga mencoba untuk menyatukan mereka kembali biar nggak terjadi konflik. Itu salah satu cara kita buat ngerealisasiin surat Al-Maidah ayat 48 ini di kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak. Oh, luar biasa. Boleh menanggapi Bapak ya? Itu luar biasa tanggapan ataupun teman materi dari Anja. Memang betul, Neng, bahwa manusia dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu harus mampu bersifat adil. Jadi jangan sampai ada satu atau pihak yang lain itu dirugikan. Bahwa yang namanya manusia ketika melakukan sosialisasi atau melakukan hablum minan nas, ketika belum mampu memberikan keuntungan kepada orang, maka jangan sampai merugikan. Perlakukanlah manusia, kalau kita belum bisa menguntungkannya, kita minimal jangan sampai merugikannya. Oke, baik. Sekarang para peserta didik semuanya menulis tentang kesimpulan tentang materi surat Al-Maidah ayat 48. Yaitu tentang pesan pokok surat Al-Maidah ayat ke-48 ditulis materinya. Siap? Oke, silahkan tulis. Media sudah? Sudah? Oke. Sekarang membacakan hasil kesimpulan daripada materi. Pertama, Diara dulu. Kelompoknya Diara. Menjawab ya Pak. Ya. Kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat 48 adalah penekanan pada pentingnya mengikuti wahyu Allah dan menegakkan keadilan. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk mengamalkan hukum yang diturunkan kepada mereka, serta tidak hanya mengandalkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi juga memahami dan melaksanakan perintah yang relevan dalam konteks mereka. Dengan demikian, setiap umat bertanggung jawab untuk hidup sesuai dengan ajaran yang benar dan adil. Ya, sip. Terima kasih. Luar biasa. Sekarang kelompoknya Sapik. Siapa yang mau ini? Oh ya, silakan, Neng. Kesimpulan surah Al-Maidah ayat 48 adalah menekankan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk dan penjelasan bagi umat manusia. Ayat ini juga menyatakan bahwa setiap umat harus mengikuti hukum yang ada dalam kitab mereka masing-masing, sambil tetap mengakui bahwa semua kitab suci berasal dari Tuhan yang sama. Intinya, ayat ini mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Luar biasa, sip. Yang berikutnya, kita bagi kelompok ya. Tapi ini sudah dikelompokkan ya. Nah, sesuai dengan gaya kelompoknya masing-masing. Jadi ada kelompok yang memiliki gaya belajar visual, ada kelompok yaitu yang memiliki gaya belajar auditori, dan ada kelompok yang memiliki gaya belajar
kinestik dan gabungan. Ya. Nah, nanti nih kelompok dari peserta didik ini berdiskusi ya sesuai dengan kelompok gaya belajarnya. Artinya begini, yang kelompok visual nih itu mendiskusikan tentang buku bacaan, mencari sumbernya itu dari buku bacaan, ya. Kemudian yang kelompok auditori itu mendiskusikan tentang rekaman ceramah, ya. Mendiskusikan yang bersumber dari rekaman, misalkan dengan yang bahas tentang surat Al-Maidah ayat ke-48 itu pembahasan tentang pesan-pesan pokoknya. Jelas ya? Nah, kemudian yang kelompok auditori visual itu mendiskusikan yang bersumber dari video. Lihat video YouTube ya. Video dari YouTube, nonton tentang pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surat dengan menonton YouTube. Ya, Maya, jelas ya? Kelompoknya Ai ya, paham ya? Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Cukup. Ya. Nah, sekarang tugasnya masing-masing kelompok ini tugasnya sama. Cuman mencari sumber yang berbeda. Kalau kelompok auditori itu dari buku bacaan, ya, betul nggak? Ya, kelompok yang visual itu mendiskusikan tentang buku bacaan, ya. Yang auditori itu mendiskusikan tentang rekaman dan yang kinestetik itu tentang video, ya, sumber. Tapi judulnya sama, yaitu membuat pemaparan tentang pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Maidah, ya. Buatkan paparan tentang pesan-pesan pokok ya yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat ke-40. Coba. Sudah? Neng, mana Neng? Coba lihat Bapak. Sudah sampai mana? Ya, kesimpulan. Ya. Mana lagi? Neng, kesimpulannya. Coba kelompoknya ini catat. Tuh Neng. Mana? Sapik? Masih nyatet Pak. Ya, sip. Ini Neng. Udah ya? Oke. Sudah mengerjakan tugasnya, sudah ya? Tugas kelompoknya sudah dikerjakan. Oke, sekarang tinggal dipresentasikan atau dipaparkan ke depan. Yang akan pertama memaparkan itu adalah kelompok visual, yaitu kelompoknya Astria dan kawan-kawan, ya. Oke, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Ya. Berdirinya kelompok kami di sini, kami akan mempresentasikan Sebagai menegaskan bahwa atas kitab tersebut sudah tidak otentik lagi setelah mengalami perubahan atau penambahan. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan presentasi pada kali ini. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanggapi atau pertanyaan? Silakan. Ini Neng. Langsung. Sebelumnya, aku di sini setuju banget sama apa yang udah dipresentasiin atau hasil diskusi dari kelompoknya Astria, karena dari yang kita dengar tadi, kalau misalkan hal tersebut atau apa yang mereka diskusiin itu hasilnya beneran logis banget sama kehidupan kita sehari-hari dan juga bagaimana dengan surat Al-Maidah ayat 28 itu sendiri. Mungkin nanti kedepannya bisa
disampaikan dan juga dilihatkan atau diberikan contoh bagaimana di kehidupan sehari-hari begitu. Mungkin di sini ada satu pertanyaan dari materi yang tadi disampaikan. Kalau misalkan pertanyaan dari aku itu kan tadi menyangkut tentang ada yang ngebahas soal hakim-hakim gitu kan ya. Nah, apa sih yang dimaksud sama hakim atau ya apa sih yang dimaksud sama kata hakim itu sendiri? Terima kasih. Jadi kan hakim dalam surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Di sini izin menjawab ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 disebutkan sebagai hakim atas kitab-kitab suci sebelumnya. Yang berarti Al-Quran berfungsi untuk menilai, membenarkan dan menyempurnakan ajaran-ajaran dari kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil yang diturunkan sebagai pedoman. Namun seiring berjalannya waktu, ada perubahan atau penghapusan dan penambahan yang terjadi dalam ajaran-ajaran mereka. Sebagai hakim, Al-Quran mengoreksi dan meluruskan ajaran yang telah mengalami penyimpangan, serta menyempurnakan aturan dan petunjuk yang ada sebelumnya. Al-Quran juga memperkuat kebenaran ajaran asli dari kitab-kitab terlebih dahulu, dan lebih menyesuaikan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Cukup? Sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Kanja, kelompok Kanja. Oke, silahkan kelompok berikutnya yang mempresentasikan tugas itu adalah kelompoknya Kanja. Kelompok Kanja silahkan untuk maju ke depan. Ayo nak. Ayo Amelia, Rafael, Noval. Ya. Mana sih Lipon? Iji 2. Oh. Nanya semua, ngasih tanggapan semua. Ya. Kok dibuka? Ada lagi yang mau bertanya, kita kelompok nanya kabeh, ya. Gampang jawaban mah, nanti bisa berkolaborasi sama AI. Chat GPT. Mulai, Pak. Ya, mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya, berdirinya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audio yang tadi telah kita dengarkan yang menyangkut tentang surat Al-Maidah ayat ke-48. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kanza Eksa Rahmadia Wibawa selaku moderator dan rekan saya Nur Fazrina Amalia, Suherna, Ririn, Rafael Danamia, dan Noval Putra selaku pemateri. Mungkin selanjutnya akan dibacakan materi oleh pemateri kelompok saya. Kepada Nur Fazrina dipersilahkan. Baik, terima kasih Kanza. Menurut audio yang telah kita dengarkan bersama, ada beberapa poin penting mengenai surat Al-Maidah ayat 48, yaitu Al-Quran diakui sebagai sumber kebenaran yang tidak dapat diragukan, berfungsi sebagai pembenar dan penjaga bagi kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Kemudian, Al-Quran sebagai pedoman hidup, menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan pribadi maupun sosial. Selain itu juga, pentingnya berpegang pada Al-Quran berarti menyiratkan bahwa umat Islam harus berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan menjauhi ajaran yang bertentangan. Dan sedangkan Al-Quran sebagai hakim berfungsi untuk menilai dan menyempurnakan kitab-kitab yang lebih awal, menunjukkan otoritasnya sebagai kitab terakhir. Surat Al-Maidah juga menganjurkan untuk kita menjalankan hukum Allah, mengajak umat Islam untuk membuat keputusan berdasarkan hukum terdapat dalam Al-Quran. Merelevasikan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip-prinsip Al-Quran dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan Al-Quran berkebenaran dan penting bagi
untuk selalu merujuk pada ajaran Al-Quran dalam berbagai aspek. Mungkin berikut adalah materi dari kelompok kami atau hasil dari diskusi dan audio yang tadi kita dengarkan. Sebelum presentasi ini ditutup, kelompok kami membuka sesi diskusi, dan oleh karena itu kepada sekalian yang ingin bertanya atau mengatakan suatu hal, dipersilahkan. Silakan. Clip on-nya. Mana? Siapa tadi? Nih. Sebelumnya, izin bertanya, dalam surat Al-Maidah ayat 48, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberi kitab dalam ayat tersebut? Baik, terima kasih Rio atas pertanyaannya. Mungkin apa yang dimaksud dari apa tadi, boleh diulang nggak? Soalnya tadi kurang jelas. Sebelumnya, Rio, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Frasa atau kata-kata yang tadi disebutkan bahwasanya apa arti mungkin dari orang-orang yang diberi kitab dalam surat Al-Maidah ayat ke-48 merujuk pada umat manusia yang telah diberikan wahyu dan juga kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apakah jelas? Terima kasih kembali. Sebelum ditutup, apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada Yara? Silakan. Sebelumnya ingin bertanya kepada kelompok Kanza, sebutkan kandungan paling penting dalam surat Al-Maidah. Nanti. Baik, terima kasih kepada kelompok Diara yang telah memberikan pertanyaan. Izin menjawab mengenai pertanyaan apa kandungan yang paling penting dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci yang paling benar. Yaitu ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak diragukan kebenarannya. Ini menunjukkan otoritas dan keabsahan Al-Quran sebagai sumber ajaran. Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Sebelum tutup, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Silakan. Tanggapan, saran, Pik. Diri. Oke. Ini izin menanggapi dari materi tersebut, menurut saya sudah bagus, sudah lengkap, dan penjelasannya juga masuk untuk pembukaan semua. Tapi di sini saya mau bertanya sedikit, yaitu bagaimana sih cara untuk menerapkan nilai-nilai terkandung dalam surat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya terima kasih Syafiq atas masukan juga pendapatnya mengenai presentasi kelompok kami kali ini. Izin menjawab untuk bagaimana cara kita mengimplementasikan atau merealisasikan surat Al-Maidah ayat 48 ini di kehidupan sehari-hari. Dengan salah satunya adalah surat Al-Maidah ini kan menganjur kepada kita untuk menjalankan hukum Allah. Oleh karena itu, di kehidupan sehari-hari mungkin kita dapat melakukannya seperti sholat 5 waktu, lalu juga mengaji dan tetap percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah yang kita ambil di kehidupan kita ini. Selain itu, kita juga bisa dengan mempercayai bahwasanya segala sesuatu yang telah Saran-saran. terjadi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sampai sini sudah cukup. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Terima kasih terhadap pertanyaan-pertanyaan serta tanggapan-tanggapan dari teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata atau kesalahan pemilihan jawaban yang kurang tepat.
Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa. Hebat ya, Neng. Presentasinya bagus-bagus. Tanggapannya juga sangat bagus, menanggapinya dengan positif, memberikan saran atau kritiknya sangat membangun untuk lebih baik lagi nanti ketika pembelajaran next time yang berikutnya, ya. Luar biasa. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi ya. Semuanya berarti Bapak mengajarkan ini sudah bisa dipahami oleh kalian semua, sehingga ketika waktu presentasi, ketika waktu memberikan tanggapan dan lainnya, tidak saling menjatuhkan, ya. Tidak saling istilahnya. Tapi di sini terlihat bahwa kalian itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesuai dengan materi pembahasannya, bagaimana caranya kalian itu istilahnya biar lebih mudah dimengerti, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Di sini ada Bapak melihat perlombaan di setiap kelompok ini dalam rangka Fastabiqul Khairat, Neng, terlihat sekali bahwa kalian itu ketika menyampaikan ada Fastabiqul Khairatnya, yaitu ingin bisa dimengerti oleh rekan-rekan atau oleh teman-teman. Itu luar biasa. Terlihat jelas. Wah, materi aku paling bagus menyampaikannya, ya. Tapi bukan berarti mengalahkan atau menjatuhkan segalanya. Tapi di sini yaitu untuk memberikan kritik dan saran yang positif, ya. Terus pertahankan sehingga nanti di setiap pembelajaran kalian minimal bisa bertahan seperti ini, dan selebihnya justru bisa lebih ditingkatkan lagi, ya. Yang berikutnya, Neng, untuk pembelajaran hari ini gimana nih? Menyenangkan tidak ya? Menyenangkan ya. Bosan tidak? Banyak pengalaman ya? Ya, banyak sekali. Saya rasa banyak sekali. Seperti kelompok yang apa ini? Kelompok visual, kelompok auditori, itu kan mencari dari berbagai macam sumber ya pengalamannya itu, sehingga masing-masing individu walaupun kelompok secara kelompok, tapi masing-masing individu ini memiliki pengalamannya masing-masing, yaitu untuk mencari referensi sehingga mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu berupa ilmu dan pengetahuan tentang surat Al-Maidah ayat ke-48 yang memahami tentang pesan pokoknya. Itu ya. Jelas? Cukup ya. Untuk di pertemuan berikutnya pembahasan materi kita yaitu tentang etos kerja. Metodenya nanti mungkin kita rubah dengan menggunakan project based learning atau PJBL ya. Nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk sekarang ini saja kita cukupkan ya. Nanti dibagi kelompok dan nanti setiap kelompok itu ada hasilnya, ada produknya dari tiap-tiap kelompok visual, kelompok auditori, kelompok audio visual ya. Nanti memiliki produk karena menggunakan metode project PJBL itu ya. Nah, nanti itu di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita, ilmunya, apa yang kita pelajari, ilmunya di suatu saat nanti bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini nantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
yang salah datangnya dari Bapak pribadi, adapun yang benar semata-mata itulah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.